Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kalian semua. Di kesempatan kali ini, saya Siska Novi Wulandari akan menjelaskan sebuah topik menarik yang masih ada hubungannya dengan pelet, yaitu listrik. Dan sebelum tonton video ini, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Karena video ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian, maka yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang pelet listrik. Apa itu pelet listrik? Pelet listrik adalah pelet, sebuah pelet ilmu yang dipelajari oleh kaum Hawa untuk memikat seseorang. Nah, pelet ini sudah ada dari zaman dahulu kala, di zaman Belanda, dan medianya adalah sebuah kartu. Nah, apa saja kartu yang selalu digunakan untuk pelet listrik ini? Biasanya mereka akan menggunakan kartu Belanda dan kartu Ceki, dan yang paling umum dipakai adalah kartu Ceki. Sejarah dari pelet ini memang sudah berada di Indonesia pada zaman dahulu kala. Jadi dulu orang-orang perempuan dulu selalu memakai pelet ini untuk ditujukan agar Belanda itu meluluhkan hati para tentara Belanda yang dulu masih menjajah Indonesia. Nah, karena pelet ini sudah ada dari dahulu kala, maka yang mempelajari pelet listrik ini biasanya didapatkan dari turun temurun atau dari nenek moyang. Sejarah dari listrik itu juga karena sudah ada dari zaman dahulu, maka kartu yang digunakan itu kartu Belanda lah. Aku sendiri belum tahu kartu Belanda itu kayak apa dan rupanya seperti apa, tapi kalau kartu Leki saya pernah melihat di video kayak gitu. Terus memang ada beberapa toko yang menjual kartu tersebut, tetapi ketika untuk membelinya itu ada ritual-ritual khusus, dan yang akan membayar tersebut harus memakai. Nah, terus keberadaan pelet ini sebenarnya itu menguntungkan atau merugikan seseorang. Kalau dari sejarahnya sih itu pelet ini biasanya ditujukan untuk meluluhkan hati para tentara Belanda, dan juga biasanya setelah itu di zaman sekarang biasanya pelet ini selalu dipakai oleh para pekerja malam kayak PSK kayak gitu untuk menarik pelanggan. Mohon maaf sebelumnya. Dan juga biasanya pelet ini digunakan oleh seorang yang misal suaminya itu direbut oleh pelakor atau kayak gimana. Jadi pelet ini biasanya berhubungan dengan semua itu. Untuk seseorang yang mendalami ilmu listrik ini, orang itu harus melakukan ritual khusus, yaitu yang saya tahu ya. Jadi dia itu harus melakukan ritual di tengah kuburan, atau dia harus mandi di jam-jam tertentu, dia harus begini begitu seperti itu. Dan biasanya sebelum melakukan penyempurnaan ritual, biasanya itu ada perjanjian yang diketahui oleh si guru dan si muridnya ini. Jadi nggak tahu apa isi perjanjiannya, dan nanti setelah selesai dan sudah sempurna baru ilmu itu akan diturunkan dan si murid bisa menggunakan ilmu tersebut.
karena ritualnya juga pakai kartu ceki, maka untuk mendapatkan kartu tersebut biasanya dari turun temurun juga sudah ada dari dari gurunya atau yang menurunkan ilmu tersebut sudah dikasih kartu tersebut. Tetapi jika yang mendalami ilmu dan ingin mempelajari lintrik itu orang baru atau orang awam dan tidak ada keturunan dari nenek moyangnya yang pernah mempelajari tersebut, maka kartu tersebut bisa didapatkan dari cara membeli. Nah, ritual untuk membelinya juga terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan oleh si pembeli tersebut. Jadi misal membelinya itu harus diam-diam dan membayarnya harus pakai tangan kiri, seperti itu ya. Kayak ada beberapa syarat-syarat khusus yang memang harus diterapkan jika ingin mempelajari ilmu lintrik. Nah, apakah pelet lintrik ini mempunyai kelemahan? Dan semisal dia mempunyai kelebihan yaitu memikat lawan jenis dan dengan media kartu ya. Dan pelet ini mempunyai kelemahan juga, yaitu semisal jika yang di pelet ini membalas balik dengan pelet lintrik, maka siapa ya yang melakukan kayak gitu akan entah itu kalah atau kayak gimana, malah senjata makan tuan kayak gitu. Jadi kelemahan dari lintrik itu seperti itu. Terus bagaimana sih keberadaan dari pelet lintrik ini? Apakah menguntungkan manusia atau tidak? Menurut saya sih karena pelet sebuah ilmu yang dibantu oleh makhluk halus atau jin, kasarannya ya dikatakan jin, maka ilmu ini masih belum bisa dikatakan ilmu yang baik untuk kita, karena prosesnya juga menggunakan media kartu dan mendapat bantuan dari jin atau bagaimana, serta merugikan manusia lain. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa ilmu lintrik ini bisa membantu untuk menyadarkan seorang laki-laki yang direbut oleh pelakor, namun dengan bantuan dari pelet lintrik ini si suami bisa kembali. Wawawalam, tapi kalau menurutku sih semisal ini adalah pelet atau ilmu-ilmu sejenis itu tapi dapat bantuan dari jin, maka masih dikatakan ilmu masih belum ilmu putih kayak gitu. Jadi kalau menguntungkan sih tergantung manusianya masing-masing ya, untuk digunakan untuk apa. Oke, begitu penjelasan dari saya mengenai pelet lintrik. Dan jika ada pertanyaan atau kesalahan penyebutan, saya mohon maaf. Dan bila mana ada komentar atau nasihat yang ingin kalian sampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.